Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Huan Suijun muncul, kebisingan di dojo langsung menghilang. Suasana juga menjadi khusyuk. Wanita berpakaian istana dengan patuh kembali ke tempat duduknya. Melihat hantu dan monster lain di arena, mereka semua berhenti berbicara dan menatap Huan Suijun dengan sedikit kekaguman. Adegan ini membuat Sui sedikit mengernyit, sepertinya Huan Suijun ini sangat mengesankan. Xianxi, apakah kamu ingin menanyakan temanmu tentang temanmu sekarang? Transmisi suara Tao Qingshan dibuka. Sui menggelengkan kepalanya sedikit. Dia juga ingin melihat mengapa Huan Suijun ini mengadakan pertemuan Dharma Dongtian ini. Seluruh dojo terang benderang dengan kobaran api. Suijun Huan dalam jubah piton perak menyapu penonton, tersenyum dan berkata, sangat terhormat bisa datang ke pertemuan hari ini, tapi saya yakin Anda juga penasaran mengapa mengadakan puja Dongtian ini. Banyak hantu yang mau tidak mau mengangguk, menunjukkan rasa ingin tahu. Mau akan menjawab pertanyaan Anda sekarang. Huan Suijun tampak serius, menunjuk ke altar hitam setinggi 9 kaki di belakangnya, dan berkata, apakah kalian semua tahu apa ini? Sepertinya itu adalah altar untuk pengorbanan. Hantu mau tak mau berkata. Bagus. Huan Suijun mengangguk, tahukah Anda mengapa mau dapat dengan kuat menduduki tanah yang diberkati seperti kota Jiuku selama bertahun-tahun? Tentu saja, itu karena Suijun sama sangat kuat, dengan mata dan tangannya. Musang tua itu tersenyum dan tersanjung. Hahaha, itu tidak buruk, tapi jangan bersembunyi darimu, tanpa kekuatan yang diberikan oleh altar ini, tidak akan ada apapun yang dimiliki hari ini. Kekuatan. Huan Suijun tertawa. Tiba-tiba, ada keributan di lapangan, dan saya tidak pernah berpikir bahwa Huan Suijun akan mengungkapkan rahasia seperti itu di depan umum. Untuk sementara, saya hanya bisa melihat altar hitam. Seorang hantu bertanya, tanyakan pada Suijun, apa yang ajaib dari altar ini? Huan Suijun tampak serius, berbalik dan membungkukkan tangannya ke altar hitam, lalu berbalik, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dengan altar ini, saya bisa berkomunikasi dengan hantu dan dewa, yang memiliki sarana luar biasa, dan mendapatkan kekuatan yang dianugerahkan oleh hantu ini. Hampir semua Taoisme dalam tubuh berasal dari karunia hantu dan dewa ini. Omong-omong, Huan Suijun tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat seperti kekaguman fanatik. Penonton terdiam, diikuti dengan mendidih. Hanya Sui dan Ningxi yang paling tenang. Sejak mereka melihat altar, mereka sudah menebak beberapa petunjuk, jadi mengapa itu aneh? Apakah kata-kata Suicune benar? Wanita berbaju istana berkata dengan penuh semangat. Huan Suijun menekan tangannya ke udara sampai semua orang berhenti berbicara, lalu dia berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak berani berbaring di depan altar ini. Kekuatan dan kebijaksanaannya sebanding dengan para dewa legendaris. Kasih sayang yang luar biasa. Alam suci. Seperti dewa. Hantu dan monster di antara penonton menjadi semakin gelisah, semuanya menunjukkan ekspresi fanatik, penasaran, dan bersemangat. Bahkan Tao Qingshan tercengang oleh berita itu. Hantu mau tak mau berkata, Tuan Suijun, apakah saya cukup beruntung untuk melihat sikap Tuan Dewa ini? Bagaimana Tuhan Allah ada, bagaimana orang bisa melihatnya? Namun, dapat memberimu kesempatan sekali seumur hidup. Huan Suijun berkata dengan sungguh-sungguh, mau mengadakan pertemuan Dharma Dongtian kali ini, tetapi juga atas kehendak dewa-dewa. Dewa-dewa berkata, kita harus mengikuti dunia alam, menerima kelompok orang percaya. Dan Mou adalah utusan Tuhan, yang dikanonisasi oleh Lord Senjun, yang secara khusus bertanggung jawab atas masalah ini. Terima orang percaya. Beberapa hantu dan monster telah mengerti, mereka semua bersemangat, dan mereka semua berteriak, saya bersedia melayani Tuhan Allah. Tidak mudah untuk mengatakannya. Suasana gelisah di lapangan berangsur-angsur menjadi tenang, dan Pai tidak akan jatuh tanpa alasan di langit, dan mereka secara alami mendengar arti kata-kata Huan Suijun. Saya melihat Huan Suijun melanjutkan, sebagai orang percaya,
Anda harus benar-benar setia kepada Tuhan Allah, dan Anda harus mempersembahkan korban tertentu setiap 3 bulan. Semakin puas Tuhan Allah dengan pengorbanan itu, semakin murah hati hadiahnya. Misalnya, cara Wu mau berlatih sekarang dan teknik rahasia yang dia kuasai semuanya adalah hadiah dari Lord God. Mendengar ini, beberapa hantu memiliki mata merah dan sangat bersemangat. Sui akhirnya mengerti bahwa formasi besar yang diatur di bawah 9 tikungan dan 18 tikungan sungai Dacang ternyata adalah tulisan tangan dari Tuan Suci yang Maha Pengasih. Huan Suijun adalah peran terbaik yang bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Beberapa hantu berani bertanya pada Suijun, pengorbanan seperti apa yang dibutuhkan Tuhan Allah? Semua yang ada di dunia ini dapat digunakan sebagai pengorbanan, dan semakin tinggi pangkatnya, semakin baik. Huan Suijun berkata, tentu saja, Tuan Senjun sesekali akan mengeluarkan keputusan, dan saya akan mengumpulkan korban sesuai dengan wasiat. Sui tidak bisa menahan tawa, seorang dewa dengan kekuatan besar, juga dapat melihat hal-hal spiritual di dunia ini. Tentu saja, menggunakan pengorbanan lebih dari cukup untuk menipu Huan Suijun dan orang-orang kasar ini. Suasana di venue benar-benar mendidih. Melihat ini, Huan Suijun tidak lagi ragu-ragu, dan berkata dengan keras, jika Anda semua bersedia untuk melayani Tuhan Allah, Wu akan membuat pengorbanan setelah beberapa saat dan biarkan dia Anda telah melihat sarana tertinggi dari Tuhan Allah. Iya. Saya akan. Teriakan berisik terdengar satu demi satu, dan hantu serta monster itu sangat bersemangat dan gembira. Huan Suijun tersenyum dan berkata, semuanya, ketika kamu berkorban nanti, kamu tidak bisa ragu, kamu harus menunjukkan ketulusanmu. Suasana mendidih di lapangan sedikit membosankan, dan iblis bertanya, saya berani bertanya kepada Suizun, bagaimana saya bisa menunjukkan ketulusan saya? Huan Suijun berkata, ini sangat sederhana, Anda semua adalah karakter yang kuat di Gunzu, baik menguasai beberapa jenis teknik rahasia, atau memiliki roh yang unik. Saat mempersembahkan korban nanti, Anda dapat mendedikasikan yang paling berharga kepada Tuhan Allah. Penonton hening dan hening. Hantu dan monster itu saling memandang dan ragu-ragu. Semakin banyak karunia yang Anda miliki, jika Anda bahkan tidak bisa melakukan ini, bagaimana Anda bisa mendapatkan berkat dan perlindungan Tuhan Allah? Suijun tidak perlu banyak bicara, selama dia bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan, kamu bisa meminta Huang melakukan apa saja. Respons pertama Musang Lama. Iya, saya juga bersedia. Klam 13. Klam 13 yang botak dan bermata biru juga berteriak keras. Segera, sebagian besar hantu dan monster di lapangan setuju. Tapi ada juga yang bungkam. Seperti Tao Qingshan dan Fujiyong. Apalagi baru pertama kali terungkap. Tao Sanjun, kenapa kamu tidak bicara? Klam 13 bertanya dengan keras, bukankah itu karena kamu tahu kamu ingin mempersembahkan korban, bukan? Banyak mata memandang. Pipi Tao Qingshan berkedut hebat, dan dia ingin membunuh katak itu. Tao Sanjun, ini adalah hal yang sangat bagus, Wu Mou berharap Anda akan memikirkannya, Anda berdiri di belakang Raja Laut Menelan, dan Anda telah dibimbing oleh para dewa, tetapi ini adalah lagi bagaimana itu bisa dibandingkan dengan karunia Tuhan Allah. Huan Sui Junlang tersenyum dan berkata, tentu saja, Wu tidak akan memperkosa orang lain, tetapi saya yakin setelah pengorbanan dimulai, lihat orang-orang yang hadir di sini. Ketika sesama Taois menerima hadiah satu persatu, Tuan Tao San pasti akan setuju dengan mereka. Petik 2. Lagi pula, dia berhenti menatap Tao Qingshan dan melambaikan tangannya dengan tajam, bersiaplah untuk berkorban. Tiba-tiba, sekelompok roh jahat yang tampak mengerikan membawa tangki air besar ke dalam dojo dan datang ke altar hitam. Wow! Saat berikutnya, roh-roh jahat ini mengangkat tangki air dan membuangnya, dan darah merah cerah tiba-tiba mengalir ke altar hitam seperti air terjun. Gelombang. Mezbah hitam setinggi 9 kaki menjadi hidup, melonjak dengan kilau yang tidak jelas dan iblis, dengan rakus menyerap darah yang tercurah. Ini adalah darah perawan dan gadis yang disembeli sekarang. Rasanya murni dan manis. Melihat beratnya, setidaknya 40 atau 50 orang harus disembeli. Mata wanita berpakaian istana menjadi cerah,
memperlihatkan warna yang didambakan. Banyak hantu juga serakah. Sialan. Mata Ning Sijia menunjukkan rasa dingin. Sui memandangnya dengan acuh tak acuh, tetapi di dalam hatinya, dia sangat jijik. Sampai tong besar darah terkuras, altar hitam setinggi 9 kaki itu samar-samar bersinar dengan cahaya merah yang aneh. Huan Suijun berkata dengan sungguh-sungguh, bersiaplah untuk pengorbanan hidup. Segera, dua hantu ganas mengawal seorang wanita yang diikat dengan rantai dan memasuki dojo. Mata Sui sedikit menyipit saat melihat wanita ini. Saya melihat rambutnya yang panjang seputih salju terurai, berlumuran darah, wajahnya yang cantik dan dingin benar-benar kosong, dan sepasang matanya kosong, seolah-olah dia tidak memiliki jiwa. Bambu Lone Green. Pada saat ini, jejak niat membunuh muncul di mata Ningsi yang jernih, tetapi salah satu dari 9 tetua di Akademi Tianyuannya benar-benar direduksi menjadi pengorbanan di tangan hantu-hantu ini. Tao Qingshan dan Fujinaga membeku. Pada saat ini, mereka sangat menyadari bahwa niat membunuh yang sangat mengerikan muncul dari Ning Xiyu di sampingnya, disimpan tetapi bukan rambut, seperti pedang yang tergantung di atas kepala, membuat orang takut. Dikatakan bahwa wanita ini adalah sosok master yang ditangkap oleh Sui Jun beberapa hari yang lalu, dan dia terlihat sangat cantik, jadi sayang untuk dikorbankan seperti ini. Kenapa aku terlihat familiar? Dia sepertinya adalah Zhugu King yang lebih tua dari Akademi Tianyuan. Diam, siapapun dia, untuk orang-orang hidup yang datang ke kota 9 tikungan ini, bagaimana mungkin ada cara untuk bertahan hidup? Kita akan lihat apakah aku bisa meninggalkan beberapa tunggul dan lengan yang patah nanti. Ini adalah daging dan darah tuannya, dan rasanya pasti enak. Suara bisikan terdengar di lapangan, dan semua hantu dan iblis itu menunjukkan kegembiraan dan antisipasi. Pada saat ini, Huan Suijun tiba-tiba memiliki pisau tulang seputih salju di telapak tangannya, memandang Zhugu King dengan kasihan, dan menghela nafas, kecantikan, apakah Anda yakin ingin mati lebih dulu daripada itu? Gadis kecil. Zhugu King tampak cemberut dan tidak mengatakan apa-apa. Dapat mendengar kata-kata Huan Suijun, tetapi Sui mengangkat alisnya, hatinya sedikit bergetar, Zhugu King mati bukannya Wen Lingsui. Memikirkan hal ini, Sui berkata kepada Ning Si Huan di sampingnya, kamu datang untuk menyelesaikan Huan itu, aku akan memikirkan cara untuk menghaluskan tempat ini. Halus. Tao Qingshan dan Fujinaga tersentak dan berkeringat dingin. Bagaimana mungkin tidak jelas bahwa wanita berambut putih yang ditangkap di tengah dojo di kejauhan adalah orang yang dicari oleh Immortal Master. Huan, hantu tua ini tamat. Tao Qingshan dan Fujinaga saling berpandangan. Bagus. Ning Sijia mengangguk, berdiri, dan berkata dengan suara dingin, Huan, beri kamu kesempatan, biarkan dia pergi, aku akan memberimu kesenangan. Kata-katanya menyenangkan di telinga, tetapi ada jejak keagungan yang tak terduga dalam suaranya, dengan jelas ditransmisikan ke telinga setiap hantu dan monster yang hadir. Suaranya jelas tidak keras, tapi menutupi semua suara di dojo, dan suasana menjadi hening. Banyak mata di lapangan semua memandang mereka dengan ketakutan dan kebingungan. Saya melihat ekspresi Ning Siji datar, matanya menatap Huan Suijun. Saya menyarankan Anda untuk tidak terbawa oleh kemarahan, dan membuat keputusan yang bijaksana. Pada saat ini, Bambu Gu King, yang awalnya cemberut, terkejut, dan kemegahan yang luar biasa meledak di matanya yang kosong, mengenali identitas Ning Si, mau tidak mau menjadi bersemangat. Huan Suijun sedikit mengernyit, sedikit curiga di hatinya. Dia melirik penonton seperti listrik dingin, dan berkata dengan sungguh-sungguh, siapa yang tahu siapa wanita yang berbicara ini? Dia bermaksud menguji detail Ning Siji. Aku tahu, dia datang dengan Tao Sanjun. Klam Tertin berteriak keras, Sui Jun, aku benar-benar ragu bahwa Tao Sanjun tidak memiliki ketenangan pikiran sama sekali di sini. Iya, orang tua itu juga bisa membuktikannya. Musang tua itu juga angkat bicara, menatap Tao Qingshan dengan sedikit schadenfreude. Tao Qingshan berdiri, dengan tatapan serius, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Huan tua, jangan bilang aku tidak mengingatkan Tao Qingshan, sebaiknya kau ambil sekarang lepaskan wanita itu, jika tidak, kota 9 tikungan akan sepenuhnya terhapus hari ini.
Tiba-tiba, suasana yang semula tenang tiba-tiba meledak oleh kata-kata ini, dan para penonton gempar. Beberapa hantu tidak bisa menahan tawa. Hahaha, bukankah ini Tao Qingshan gila? Menghapus kota 9 tikungan. Bahkan jika Dewa Tanah datang, mereka tidak bisa melakukannya. Tidak, itu terlalu aneh. Tao Sanjun tidak begitu bodoh dan sombong. Apakah dia sengaja provokatif, mencoba menghancurkan pengorbanan ini? Pada saat ini, Wu Huan Suijun tampak geli, dan tertawa dalam kemarahan. Wu Mou mengundangmu Tao Sanjun untuk menghadiri acara tersebut, tetapi kamu berteriak-teriak untuk menghancurkan kota Jiuku Wu Mou. Oke, kamu pergi dan mencoba untuk menghancurkannya, biarkan pria besar itu membuka matanya. Tawa terdengar di seluruh hadirin, dan beberapa hantu tertawa terbahak-bahak hingga kepala mereka hampir jatuh. Tao Qingshan mengerutkan kening. Pada saat ini, Su Yi menggelengkan kepalanya sebentar dan berkata, apa gunanya berbicara omong kosong? Ayo lakukan. Ning Xijia mengangguk dan berjalan menuju bank sentral dojo. Dia bertubuh mungil, mengenakan gaun mapolos, dengan mata jernih dan mata muda, dia terlihat seperti gadis di usia kapulaga. Wanita Bao, malu di wajahmu. Kembali. Wanita berbaju istana berdiri dan menghalangi Ningsi, mengangkat tangannya dan meraih leher Ningsi, mencoba mengangkatnya, lempar kembali ke tempatnya. Tapi lengan kanannya masih setengah, ketika dia dengan kuat digenggam oleh tangan batu giok yang ramping. Kematian bukanlah hal yang menyedihkan. Ning Xiu berbisik. Wanita dalam gaun istana menjadi hitam, seolah-olah dia telah menderita penindasan yang mengerikan, tiba-tiba terdistorsi dan runtuh, dan ada ledakan suara pecah di tubuhnya. Di bawah tatapan ngeri semua orang, wanita dalam gaun istana itu seperti bola yang diperas hingga ekstrim. Jatuh. Penonton terdiam. Banyak hantu dan monster berubah warna. Wanita dalam gaun istana itu disebut San Xiu. Tubuh diubah oleh hantu berusia 100 tahun. Meskipun tidak sekuat tuannya, itu cukup untuk membunuh orang-orang di alam pengumpulan Qi. Peran. Tapi sekarang, dia terbunuh dalam satu wajah. Wajah Wu Huan Suijun tenggelam, dan dia berteriak, di mana hantu itu, pergi dan bawa wanita ini dan Tao Sanjun kepadaku. Boom. Di semua arah dojo ini, sekelompok roh jahat bergegas keluar, ratusan ribu, dan beberapa dari mereka bergegas menuju Ningsi. Beberapa bergegas menuju Tao Sanjun, Teng Yong dan Su Yi. Suasana suram memenuhi penonton. Ayo, semuanya, kalahkan Tao Sanjun dan yang lainnya. Klam 13 meraung keras seolah-olah itu tidak cukup berantakan. Untuk sementara, hantu dan monster yang ada di perjamuan juga berdiri satu demi satu, terlihat buruk, dan mereka semua berkerumun dan menembak. Metode bertarung para hantu dan monster ini sangat aneh. Bunuh bagian depan. Yang satu lebih ganas dari yang lain, dan nafasnya luar biasa. Dalam situasi seperti itu, jika Anda berubah menjadi master, Anda akan merasa putus asa. Tapi apakah itu Ning Xiji atau Su Yi, mereka tampaknya tidak sadar dan ekspresi mereka tetap sama. Boom. Saya melihat aura di tubuh Ning Xihua tiba-tiba berubah, dan cahaya menyilaukan muncul di sekitar sosok mungil, yang tampak seperti pelangi besar para dewa. Begitu beberapa roh jahat menyerbu, sebelum mereka mendekat, mereka menjerit nyaring dan ketakutan. Penyebaran. Tetapi roh-roh jahat ini tampaknya tidak tahu apa yang mereka takutkan, dan mereka masih bergegas maju satu demi satu, penuh dengan roh-roh jahat. Beberapa hantu dan monster kuat melihat ini dan mengambil kesempatan untuk menyerang. Tapi kekuatan yang ditunjukkan Ning Xiu selanjutnya membuat mereka semua merasakan apa artinya putus asa dan takut. Lihat. Beberapa hantu kuat maju dengan membawa senjata, tetapi mereka juga dimusnahkan oleh pernyataannya yang meremehkan, semudah mencubit semut. Ini menakuti banyak hantu dan monster di lapangan, dan ekspresi mereka berubah. Waktu yang sama. Su Yi telah lama berdiri, dan berkata dengan ekspresi datar, ikuti aku. Berbicara, dia berjalan menuju pilar perunggu besar tidak jauh. Roh-roh jahat yang bergegas dari segala arah di sekitarnya tampaknya benar-benar diabaikan olehnya, atau dengan kata lain, tidak memperhatikan sama sekali. Tao Qingshan dan Fujinaga buru-buru mengikuti.
Mereka tidak menyangka bahwa pertempuran ini akan pecah begitu tiba-tiba. Tapi sudah terlambat bagi mereka. Situasinya terlalu berbahaya. Ini kota Jiuku, sarang lama Wuhuan Suijun, dan ada ratusan orang keras kepala yang datang ke perjamuan di dekat dojo. Jika bukan karena Sui, mereka berdua akan menjadi pengecut secepat mungkin. Saat ini, mereka hanya bisa menggantungkan harapan pada Sui. Roh-roh jahat berguling seperti gelombang, dan sekelompok roh jahat menyerbu dengan cakar mereka, dan adegan ini membuat Tao Qingshan dan Fujinaga tanpa sadar bergerak. Itu adalah cahaya pedang yang bisa bereaksi lebih cepat dari mereka. Desir. Ada juga dua monster yang berada di antara roh-roh jahat. Tapi di bawah pedang ini, seperti selembar kertas, dia dipenggal di tempat, dan tidak ada waktu untuk menghindar. Dalam adegan seperti itu, Tao Qingshan dan Fujinaga tercengang dan terkejut. Apakah ini gaya Xian Jia? Tidak, anak ini terlalu kuat, kembalilah. Awalnya, Klam Tertin sudah bergegas, tetapi melihat adegan ini, pipinya yang gemuk bergetar ketakutan, dia menoleh dan mundur, dia tidak berani ragu sama sekali. Dia tidak menyangka bahwa seorang bocah lelaki berjubah yang telah diabaikan oleh mereka sebelumnya akan begitu menakutkan ketika dia mulai. Tentu saja, ada juga orang yang tidak takut akan kematian yang bergegas maju, atau menggunakan senjata, atau mendesak beberapa seni rahasia yang jahat dan kejam. Tanpa kecuali, mereka semua dipenggal oleh Sui yang memegang Royal Profound Sword, seperti memotong melon dan sayuran. Segera, Sui dan yang lainnya datang ke pilar perunggu besar. Bunuh. Roh-roh jahat yang tidak takut mati itu bergegas maju seperti satu demi satu, dengan momentum yang mengerikan, tetapi bahkan sebelum mereka mendekat, mereka dipenggal satu per satu. Pada saat yang sama, Sui mengulurkan tangan kirinya, ujung jari seperti bilah, dan dengan cepat mengukir garis pola awan misterius berikutnya di pilar raksasa perunggu. Satu pemikiran, saat membunuh musuh, saat mengukir. Hanya beberapa tarikan napas, pola yang tidak jelas dan misterius muncul di pilar perunggu. Sui tidak menunda, dan membawa Tao Qingshan dan Teng Yong ke kolom perunggu raksasa lainnya. Sepanjang jalan, pembunuhan terus berlanjut. Tidak peduli berapa banyak lawan yang ada, mereka semua akan mati di bawah pedang Sui seperti ngengat terbakar. Siapa pria dan wanita ini? Menakutkan. Sembunyikan, aku di sini untuk perjamuan, bukan untuk kematian. Ada keributan dan seruan di lapangan, dan situasinya benar-benar kacau. Tetapi Anda dapat melihat bahwa Sui dan Ning Xiyu tidak dapat dihentikan. Sebelumnya, siapa yang percaya bahwa pasangan pria dan wanita seperti itu akan begitu kuat? Siapa yang berani membayangkan bahwa di sarang tua Wuhuan Suijun ini, seseorang akan berani membuat masalah? Pada saat ini, ekspresi Wuhuan Suijun di tengah dojo menjadi suram. Dia tidak lagi ragu-ragu, mengeluarkan bendera berwarna darah dari lengan bajunya, dan mengibaskannya dengan keras di kehampaan. Boom! Ada 9 gerbang perunggu besar yang menjulang dari tanah di sekitar dojo ini dengan tata letak 9 istana. Totem iblis berwarna darah yang berbeda digambar, termasuk angin, guntur, api, matahari, bulan, dan bintang. Ketika 9 gerbang perunggu muncul, itu seperti tembok, menghalangi mundurnya seluruh dojo. Pada saat ini, Ning Xiyu baru saja keluar dari pengepungan yang ketat, dan langkahnya ringan, dan dia berjarak kurang dari 5 kaki dari Wuhuan Suijun. Mati! Wuhuan Suijun berteriak, dan mengibarkan bendera berwarna darah ke arah Ning Xi. Boom! Tiba-tiba, di portal perunggu di barat daya, petir berwarna darah meledak, dengan cahaya menyilaukan iblis, menuju Ning Xi dengan kejam memotong dengan keras. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.